Di Timur Tengah, cemas, tunggu kabar. Jelang FIFA Series, Timnas Indonesia terancam tidak diperkuat pemain diaspora yang berlaga di Liga Eropa akibat konflik di Timur Tengah. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Kami Kompas Malam kembali hadir untuk Anda edisi hari ini Minggu 8 Maret 2026. Saya Valentina Sitorus bersama Anda. Informasi yang pertama, saudara, tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang milik Pemprov DKI Jakarta longsor. 4 orang dilaporkan meninggal. Ya kependem ini nih di depan saya nih. Sama mobil-mobilnya nih kependem. Gambar ini memperlihatkan suasana sesaat setelah gunungan sampah di TPST Bantar Gebang longsor. Beberapa truk sampah terlihat tertimbun longsoran sampah. Belasan alat berat dikerahkan untuk membantu proses evakuasi korban. Ketinggian gunung sampah di TPST Bantar Gebang saat ini diperkirakan telah mencapai 40 meter. Hingga Minggu malam, proses evakuasi korban tertimbun longsor di Bantar Gebang masih berlangsung. Tim SAR terus melakukan pencarian korban yang diduga masih tertimbun material sampah. 4 orang dilaporkan meninggal dunia. Saat ini tadi kita menemukan satu lagi korban, tapi belum bisa. Iya, ditemukan sopir truk atau gimana, Pak? Iya, kemungkinan besar adalah pengemudi kendaraan. Untuk data sementara korban meninggal berapa? Sementara data yang ada di kami 4 orang meninggal, 4 orang meninggal. Ya, doain. Perkembangan terkini soal longsor di Bantar Gebang, sudah ada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda. Selamat malam Fedriska, dari proses pencarian korban diperkirakan ada berapa orang yang tertimbun hingga kini dan masih dilakukan pencarian? Ya, Valen, kalau misalkan untuk jumlah dugaan korban yang tertimbun akibat material sampah yang ada di tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang ini masih kita mencoba mencari informasi dan juga konfirmasi. Karena kalau misalkan sebetulnya tadi sore kita mendapatkan informasi ada 3 orang meninggal dunia, namun setelah diupdate menjadi 4 orang, ditemukan 1 orang sehingga memang jumlahnya jadi 4 orang yang meninggal dunia. Jadi memang berapa sebetulnya jumlah korban yang ada yang diduga ini masih tengah didalami oleh polisi yang kemudian melakukan juga pencarian bersama dengan tim SAR gabungan. Sehingga memang untuk saat ini selain juga melakukan pencarian korban, namun yang menjadi prioritas adalah juga membersihkan ataupun mengembalikan material sampah yang memang menutupi jalur ataupun aliran sungai yang berada di sisi dari TPST Bantar Gebang ini untuk dapat normal kembali. Karena memang kali yang tertutupi oleh material sampah ini kemudian menghambat aliran sungai sehingga kemudian airnya ini naik ke jalan yang memang di belakang saya ini merupakan jalur yang memang digunakan oleh aktivitas warga, sehingga memang tadi selain juga memprioritaskan untuk mencari korban lainnya, apakah masih ada korban lainnya, tapi juga kemudian menormalisasi kali yang berada tepat di sisi dari tempat pembuangan sampah terakhir ini, di mana saat ini kalau misalkan saya bisa gambarkan ada 14 maksud kami, ada 14 alat berat begitu ya, ekskavator yang digunakan untuk kemudian mengembalikan ataupun menormalisasi tumpukan ataupun material sampah yang kemudian ini menutupi sungai. Kalau misalkan kami dapatkan informasi, Valen, tadi memang kejadian ini terjadi pada pukul 2 siang. Pada sore hari tadi kami sampaikan juga ada 3 orang yang meninggal dunia, update lagi 1 orang lagi, jadi sementara ini ada 4 orang yang meninggal dunia, Valen. Iya, Rizka, apakah sudah diketahui pasti dari penyebab longsor dari TPST Bantar Gebang itu sendiri?
Ya, untuk penyebab pasti ini saat ini masih dilakukan pemeriksaan ya, Valen dan juga saudara. Tadi sesaat bersama dengan kami Kapolres daerah Bantar Gebang ini kemudian melakukan sidak ataupun memeriksa kawasan yang ada di TPST zona 4 Bantar Gebang ini, sehingga memang kalau misalkan untuk penyebab pastinya masih didalami. Namun informasi yang kami dapatkan memang untuk tumpukan sampah ini informasinya sudah menggunung sekali hingga 40 meter. Ditambah lagi juga curah hujan yang tinggi di daerah Jakarta dan juga sekitarnya selama 2 hari terakhir ini juga kemudian menambah faktor resiko kemudian untuk terjadinya longsor. Sehingga memang informasinya juga beberapa hari lalu memang terjadi longsoran juga, namun tidak separah ini. Sehingga memang untuk zona 4 ini saat ini masih terganggu aktivitasnya, sehingga kemudian untuk pembuangan sampah ini dialihkan ke zona-zona lainnya untuk kemudian dapat dinormalisasi terlebih dahulu. Tempat terjadinya longsoran ini kemudian juga aliran sungai dapat berlalu dengan kembali baik begitu, sehingga kemudian jalan yang menjadi aktivitas warga ini bisa juga digunakan normal kembali. Kemudian sembari juga prioritasnya adalah mencari korban yang diduga masih tertimbun material sampah yang ada di Bantar Gebang. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda langsung dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Saudara, kobaran api dan kepulan asap tebal membubung ke langit setelah serangan Israel menargetkan kilang dan fasilitas penyimpanan minyak di Tehran, Iran pada Sabtu malam. Israel mengklaim telah menyerang beberapa kompleks penyimpanan bahan bakar yang digunakan angkatan bersenjata Iran di Tehran. Media Iran mengutip sebuah sumber dari Kementerian Perminyakan yang mengatakan 3 depot minyak di daerah Kohak, Syahran, dan Karaj ini diserang pesawat tempur Israel. Media lokal Iran juga melaporkan kebakaran besar terjadi di kilang minyak Tehran akibat terkena rudal. Sementara itu, Saudara, Presiden Iran menyebut akan menghadapi siapapun yang menyerang dan mempertahankan kedaulatan Iran. ما به کسانی که به کشور ما حمله کنند با قدرت ایستادیم، با قدرت پاسخ خواهیم داد و ملت ما و مردم ما و قطعا نیروهای مسلح ما و همه بسیجیانی که هستند در تمام نقاط کشور حضور دارند و با تمام وجود از مملکتمون دفاع خواهند کرد و خوابی رو که اونا دیدن قطعا آشفته خواهند کرد. Kita ke informasi lain, Saudara. 3 dari 4 anak buah kapal warga negara Indonesia dinyatakan hilang usai kapal tugboat Musafah II berbendera Uni Emirat Arab ini meledak dan tenggelam di Selat Hormuz di antara perairan Uni Emirat Arab dan Oman. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menjelaskan kapal tugboat Musafah meledak saat ABK sedang melakukan pengecekan kapal lain yang rusak di Selat Hormuz 6 Maret lalu. Kapal Musafah II ini membawa 7 ABK, 4 diantaranya adalah warga negara Indonesia dan berpenumpang 6 teknisi termasuk 1 WNI teknisi. 2 WNI yang terluka dirawat di Rumah Sakit Oman dan Abu Dhabi, sementara 3 WNI lainnya masih dalam pencarian. Insiden terjadi di Selat Hormuz di antara perairan PEA dan Oman pada 6 Maret 2026 pukul 2 dini hari waktu setempat. Saat insiden tersebut, kapal Musafah II sedang melakukan pengecekan terhadap kapal kontainer Safin Prestige yang rusak. Berdasarkan saksi mata, Musafah II mengalami ledakan yang menyebabkan kapal terbakar. Pada saat kejadian, 4 WNI ABK berada di kapal Musafah II dan 1 WNI teknisi sedang berada di kapal kontainer Safin Prestige. Status para WNI yaitu 1 WNI ABK mendapat perawatan luka bakar dan sedang berada di Rumah Sakit Kota Kazab, Oman, dan 1 WNI teknisi yang selamat telah berada di Kota Abu Dhabi, sementara 3 WNI ABK masih terus diupayakan pencarian oleh otoritas setempat. Konflik antara Amerika Serikat Israel dengan Iran semakin memanas. Situasi ini memicu kekhawatiran keluarga warga negara Indonesia yang ada di Timur Tengah. Keluarga berharap anggota keluarga mereka di Timur Tengah ini bisa kembali pulang ke tanah air. Hosnia yang merupakan warga Kapongan, Situbondo, Jawa Timur ini merasa khawatir karena sang adik Sri Wahyuningsih yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di Timur Tengah
masih belum ada kabar lanjutan. Hosniah menyebut komunikasi dirinya dan sang adik terbatas. Ia berharap agar sang adik ini bisa segera pulang karena konflik yang semakin memanas. Sekarang kan sudah agak mendingan aman di sana, cuma ya adik saya itu tetap mau minta pulang. Ya alhamdulillah amannya di situ, cuma ya pingin pulang ke sini, pingin pokoknya ndak mau kerja ke sana lagi, kerja di sini aja yang penting gitu dah. Adik saya itu. Jelang FIFA Series, Timnas Indonesia terancam tidak diperkuat pemain diaspora yang berlaga di Liga Eropa akibat konflik di Timur Tengah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Saudara, Timnas Indonesia akan melakoni ajang FIFA Series pada akhir Maret 2026. Namun PSSI masih belum bisa menentukan kapan pemain berkumpul dan melakukan pemusatan latihan lantaran adanya konflik di Timur Tengah yang bisa berdampak pada jadwal penerbangan pemain diaspora ke Indonesia. Ajang FIFA Series semakin dekat. Diam-diam pelatih timnas John Hartman mulai menyiapkan pasukannya. Bek Elkan Bagot dipastikan akan membela skuad Garuda di ajang FIFA Series. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji membenarkan kabar tersebut. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Sumarji mengonfirmasi pemanggilan pemain Ipswich Town ini untuk ajang FIFA Series. Elkan Bagot terakhir kali berseragam timnas pada Piala Asia kontra Australia 28 Januari 2024 lalu. Meski waktu pelaksanaan FIFA Series semakin dekat, namun PSSI masih belum dapat memastikan kapan pemain berkumpul dan melakukan pemusatan latihan. Konflik di Timur Tengah yang mengganggu penerbangan para pemain yang berlaga di Eropa serta liburan Hari Raya Idul Fitri berpotensi membuat persiapan timnas Indonesia mepet. Ya, kita tahu situasi di Timur Tengah seperti itu. Nanti coba dicari cara lah bagaimana supaya apakah memungkinkan untuk terbang ke Indonesia gitu. Ya, ini kan tanggal berapa ya? Pertengahan akhir kan udah mulai liga kan udah berhenti ya. Harusnya sudah bisa sebagian besar mungkin. Tapi mepet juga dengan Lebaran ya. Pasti pemain kita juga pengen pulang Lebaran ya. Ini waktu yang singkat bagi pelatih untuk menentukan mereka lah. Di ajang FIFA Series nanti, timnas terancam tak diperkuat penyerang Miliano Jonathans yang mengalami cedera saat membela Excelsior Rotterdam menghadapi SC Heerenveen pada pekan ke-26 Eredivisie. Ajang FIFA Series Jakarta akan digelar pada 27 dan 30 Maret. J.I. Jes dan kolega akan menghadapi perwakilan CONCACAF Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, adanya konflik di Timur Tengah menjadi salah satu kendala Timnas Indonesia berpotensi tampil tanpa kekuatan penuh pada ajang FIFA Series 2026. Kita akan bahas bersama analis sepak bola, ada Bung Roni Pangemanan. Selamat malam Bung Ropan. Selamat malam, Valen. Iya, Bung Ropan, ini kan FIFA Series adalah ujian pertama John Hartman, tinggal menghitung hari. Tapi dengan adanya konflik di Timur Tengah, diperkirakan tentu bisa membuat pemain diaspora yang ada di Eropa gagal untuk memperkuat timnas. Nah, ini bagaimana Anda melihat persiapan timnas? Apakah ini juga menjadi salah satu faktor yang bisa mengganggu persiapannya? Iya, saya kira bukan cuma soal pemain yang akan terhambat ya kalau dengan konflik di Timur Tengah. Tetapi juga kemungkinan bisa saja tim Bulgaria, salah satu kontestannya akan ikut di FIFA Series di Jakarta itu bisa memikirkan lagi. Karena mereka kan juga harus terbang dari Bulgaria untuk ke Jakarta. Jadi itu bisa saja kalau Bulgaria membatalkan misalnya, jadi berarti cuma ada dua kan. Cuma ada Kepulauan Salomon dan Saint Kitts. Nah soal pemain-pemain kita memang sudah harus diantisipasi oleh tim kepelatihan yang dipimpin oleh John Hartman juga buat PSSI untuk melihat segala kemungkinan mengambil langkah-langkah yang tepat ya di saat pemain-pemain kita yang ada di Eropa, pemain diaspora tidak bisa datang misalnya, maka yang akan diambil adalah pemain-pemain dari Liga Super.
Pemain Mungkin lokal. ada satu yang di luar bermain di, pemain di Liga Super lokal. Kalaupun Sandy Walsh yang bermain di Buriram di Thailand masih bisa lah dari Thailand untuk bisa datang. Tetapi sekarang antisipasi itu harus dilihat 19 hari dari sekarang itu sudah mepet sekali. Ya kita berharap yang terbaik di sini bahwa bandara-bandara yang ada di Arab Saudi yang konon kabarnya segera akan dibuka, ya, yang kemudian di Qatar dan di Timur Tengah lainnya, ini akan kondusif dan memungkinkan para pemain untuk transit di sana, mau di Dubai atau di mana, dan akan terbang ke Jakarta. Tetapi itu dia, ya, harus ada plan B. Ketika plan A gagal, maka plan B itu adalah pemain-pemain yang ada di Hind. Dan saya pikir yang ada di Indonesia yang bermain di Liga Super kita itu cukup baik juga untuk bisa bermain di FIFA Series ya. Tetapi juga ada kendala karena Tom Hae kemudian dengan Sain Patinama, dua pemain yang kena hukuman. Ya, Tidak sanksi bisa bermain disiplin. nantinya. Sanksi disiplin 4 pertandingan dan harus dicari lagi siapa pengganti-pengganti mereka untuk bisa mengisi di skuad utama. Ini kan menjadi sebuah pemikiran yang rumit bagi seorang John Herman, apalagi dengan Emiliano Yonatan yang kita. Oke. Ya, Bung Ropan, ini kan ada yang kena sanksi disiplin, kemudian ada juga yang cedera. Apakah kondisi ini bisa jadi membuat pilihan John Herman terbatas? Pasti. Artinya ketika Sain dan Tom tidak bisa bermain, juga kan ada kemungkinan lain Arhan bisa dipanggil atau dengan Asnawi, tapi dua-duanya baru lepas dari operasi. Jadi lama sampai di akhir musim di pertengahan tahun ini tidak bisa bermain. Ya. Sehingga dengan Emiliano juga cedera, ini juga akan membuat tantangan bagi John Herman untuk bisa memilih. Karena saya tadinya berharap Emiliano Yonatan ini bagus, lagi bagus di Excelsior. Sudah mencetak 2 gol ya dalam 6 pertandingan terakhir, tapi ketika dia tidak ada, harus ada plan B itu. Karena Ragnar Oratmangun juga belum tentu akan main karena dia dalam kondisi yang tidak bugar untuk bermain di timnas kita di FIFA Series. Sehingga kemungkinan bagi pemain-pemain yang saya bilang tadi yang bermain di Liga Super harus diperbanyak oleh John Herman dengan waktu yang singkat ini memilih yang terbaik. Begitu, Valen. Oke, Bung Ropan, ini kan Ketua BTN Pak Sumarji itu memastikan kalau Elkan Bagot ini dipanggil untuk perkuat timnas. Nah, apakah ada masalah di lini belakang timnas kalau Anda melihat hal ini? Padahal Garuda Calling juga belum dilakukan. Kalau melihat di lini belakang, saya pikir kan ini sudah tebal. Dengan Rizky Ridho, Jai Isyes kalau memang bermain ya, dengan Justin Hapner itu kan sudah bagus. Ada cadangan juga Jordi Amat yang misalnya. Kevin Dix itu pemain yang bisa bermain di back tengah walaupun dia bisa bermain di kanan atau di kiri. Jadi ada banyak pilihan. Tetapi kalau Elkan Bagot datang, tentunya ini suatu kabar yang bagus buat kita karena kita menunggu sudah lama ya sejak dia menolak zamannya STY kemudian sampai di PK lebih fokus dengan klubnya. Tentunya ini kabar yang baik untuk tim nasional kita sehingga kita butuh pemain seperti dia dan baik bisa bermain dengan Jai Isyes. Jadi kita tunggu dengan Elkan Bagot ini. Kita perlu tenaga seperti Elkan Bagot begitu. Karena dia kuat ya, bisa mendapatkan bermain dengan menara kembar dia bersama dengan Jai Isyes. Entah dengan pola 3-4-3 atau dengan flat 4 back di belakang, dia bisa menjadi alternatif bagi John Herman. Gitu. Oke, Bung Ropan, ini terakhir dengan melihat kondisi dan situasi yang ada saat ini, baik tadi yang pengaruh dari konflik ke Timur Tengah, kemudian juga ada sejumlah pemain diaspora yang belum tentu bisa terbang ke Indonesia. Ini bagaimana Anda melihat peluang timnas di FIFA Series nanti? Apalagi juga ada sejumlah pemain yang cedera dan juga dikenai dengan sanksi disiplin. Iya, kalau bicara peluang, saya pikir kalau memang pemain-pemain diaspora yang bermain di Eropa itu tidak bisa datang, ini agak berat buat kita karena Bulgaria. Oke, kalau bisa melawan Saint Kitts and Nevis, saya pikir masih bisa karena secara peringkat kita oke, kedalaman skuad kita juga masih mumpuni, kita bermain di GBK di depan publik kita yang fanatik. Ya, tetapi kalau kita lolos pun ke partai puncak nantinya dari tanggal 27 ke tanggal 30 menghadapi Bulgaria, karena saya yakin Bulgaria bisa mengatasi Kepulauan Salomon. Ini agak berat karena Bulgaria pemain-pemain yang bagus. Ya, dan kemudian secara peringkat mereka ada di atas. Tapi kalau Bulgaria tidak datang, misalnya dengan kondisi yang kita bicara tadi, dengan konflik di Timur Tengah, ini menguntungkan buat kita. Karena lawan kita nantinya secara peringkat tidak lebih bagus, Kepulauan Salomon. Berarti hanya ada 3 tim yang akan tampil, mungkin saja akan bermain dengan segitiga ya. Tidak ada final, tetapi bermain 2-2 kali semuanya. Dan peluang kita untuk bisa menjadi juara, ini terbuka kalau tidak ada Bulgaria. Tetapi kalau Bulgaria datang di Jakarta, itu yang saya bilang sangat berat dengan keterbatasan pemain-pemain kita yang mengalami cedera dan kemudian ada kena sanksi, disiplin dan yang lain itu terhambat dengan penerbangan dari luar. Tapi
Tapi saya yakin kalau Bulgaria bisa datang berarti JIS dan kawan-kawan kan bisa datang. Ya. Kalau kita dengan komposisi penuh, full tim, kita bisa melawan dan peluang juara terbuka. Baik. Kalau semua yang dari Eropa bisa datang, begitu. Baik, terima kasih atas analisa Anda, Roni Bangman, selaku pengamat sepak bola Indonesia. Terima kasih atas analisa Anda, Bung. Saudara, perang Amerika Serikat Israel dengan Iran semakin sengit. Amerika Serikat Israel kembali menyerang sejumlah wilayah Iran. Saudara, menyikapi konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang semakin memanas, sejumlah ekonom menemui Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala di kediamannya yang ada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Para ekonom ini berdiskusi dengan JK soal dampak ekonomi yang dirasakan Indonesia imbas konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. JK diharapkan bisa menjadi mediator untuk menyampaikan masukan kepada pemerintah soal langkah antisipatif dengan terkait dampak ekonomi perang Amerika Israel dan versus Iran. Panjang atau perang berkepanjangan antara AS Israel dengan Iran ini dikhawatirkan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok dalam negeri. Sebelumnya, saudara, penutupan Selat Hormuz oleh Iran ini juga berimbas pada naiknya harga minyak dunia. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya siap menghadapi kemungkinan invasi darat dari pasukan Amerika Serikat setelah perang yang dipicu Amerika Serikat dan Israel meluas ke berbagai wilayah di kawasan Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran menolak kemungkinan negosiasi dengan Amerika Serikat dan menegaskan bahwa Iran tidak pernah meminta gencatan senjata. Ia dengan tegas menolak anggapan Iran takut dengan potensi invasi darat Amerika Serikat dan menekankan kesiapan dan kepercayaan Iran dalam mempertahankan kedaulatannya. So you can see, the quality of our missiles, how much they are upgraded after the last war, because we learned lots of lessons, and we are prepared for any other eventuality, even a ground invasion. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka kemungkinan pengiriman pasukan darat untuk mengamankan persediaan uranium yang dimiliki oleh Iran. Sejumlah analis militer berpendapat serangan udara saja tidak akan cukup untuk menghancurkan kemampuan militer Iran atau mencegah pengembangan senjata nuklir. Menanggapi hal tersebut, Trump tidak menampik kemungkinan pengerahan kekuatan darat secara penuh. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. And at some point, maybe we will. That would be a great thing. But right now, we're just decimating them. But we haven't gone after it. But something we could do later on. Serangan Amerika Serikat Israel ke kilang minyak Iran membuat langit Teheran memerah. Perang makin sengit, apalagi Presiden Trump membuka opsi mengerahkan pasukannya untuk melancarkan invasi darat ke Iran. Dan untuk membahasnya, sudah ada pakar hukum internasional Universitas Indonesia, ada Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat. Iya, Alhamdulillah sehat. Prof, ini pertanyaan di banyak orang, mengapa perang ini seolah sulit untuk dikendalikan? Ya, sulit dikendalikan karena ada 5 faktor. Pertama adalah stamina, dalam artian alutsista, rudal, kemudian juga pesawat tempur dari pihak-pihak yang berperang ini masih tinggi dan anggaran masih memadai. Meskipun kita dengar bahwa Amerika Serikat, Presiden Trump memanggil sejumlah perusahaan untuk segera menyiapkan amunisi-amunisi yang dibutuhkan. Sementara kita lihat bahwa Iran kelihatannya dia sudah mempersiapkan sejak lama memang. Mungkin sejak Iran diembargo oleh Dewan Keamanan PBB, bahwa dia tahu bahwa dia akan menjadi objek bagi Amerika Serikat maupun Israel, sehingga mereka sudah menyiapkan
berbagai alutsistanya, persiapan rudal dan lain sebagainya. Bahkan sebelum perang terjadi, Iran sudah melakukan komunikasi dengan Rusia, dan yang saya lihat di berita ada sejumlah pesawat angkut militer Rusia yang datang ke Iran, mungkin juga membawa rudal dan lain sebagainya. Jadi masalah stamina ini masih dalam posisi yang sangat tinggi. Yang kedua adalah dukungan. Nah, memang masing-masing negara kalau mereka mendapat dukungan yang kuat dari rakyatnya, dari politisnya, maka mereka akan tetap akan berperang. Kita tahu di Amerika Serikat kemarin ada permintaan dari Senat karena seharusnya serangan ini dikonsultasikan ke Kongresnya ya, persetujuan, tetapi resolusi ini gagal. Tapi saya lihat juga di sebagian rakyat Amerika mempertanyakan perang ini sebenarnya perang untuk kepentingan siapa sih? Apakah kepentingan Amerika atau kepentingan Israel? Demikian Israel. Kalau Israel, partai oposisinya mereka mengatakan bahwa ini karena berhadapan dengan musuh yang sama, maka mereka bersatu. Sementara Iran setelah meninggalnya, tewasnya pemimpin besar mereka Ali Khamenei, maka justru bukan membuat mereka melemah seperti yang diharapkan oleh Presiden Trump ya, sehingga siapapun penggantinya akan bisa didikte oleh beliau, tetapi justru membuat kuat dan juga militansi dari sebagian rakyat Iran. Nah, jadi ini dukungan dari publik itu sangat penting. Dan yang ketiga, yang juga perlu diperhatikan adalah seberapa banyak negara-negara yang tadinya tidak terlibat akan terlibat. Karena sekarang ini kita lihat misalnya Inggris, Prancis sudah menyiapkan diri untuk digunakan pangkalannya, walaupun mereka berjanji tidak akan mengirim pasukan pesawat tempur untuk menyerang Iran. Meskipun Amerika Serikat, Inggris, dan lain sebagainya, mereka terikat dalam perjanjian NATO ya, harusnya serangan terhadap Amerika berarti serangan juga terhadap mereka, tapi mereka tidak mau, bahkan Spanyol itu menolak. Sementara negara-negara Teluk awalnya marah sama Iran karena mereka mau menyerang, tapi sekarang karena ada permintaan maaf dari Presiden Iran kepada negara-negara Teluk yang menyasar mungkin serangan itu ke berbagai yang bukan pangkalan militer Amerika Serikat di negara tersebut, itu sekarang sudah mulai melunak. Nah, tapi kita lihat juga bahwa Iran ini mungkin didukung oleh Rusia dan kemudian juga oleh Cina, karena Cina tidak ingin Iran itu jatuh di tangan Amerika, lalu kemudian bisa didikte seperti kayak di Venezuela, yang salah satunya adalah tidak diperbolehkan menjual minyak ke Cina. Nah, ini jadi ada 3 faktor ini. Faktor yang keempat adalah ya tentu bagaimana reaksi dari dunia. Sekarang ini ya banyak pihak di masyarakat dunia itu tidak setuju dengan mungkin tindakan pemerintahnya, lalu mereka melakukan demonstrasi di kedutaan besar Amerika, mungkin kepentingan Amerika, itu yang terus kemudian di Pakistan mereka melakukan perusakan-perusakan. Nah, di sini yang ini benar atau tidak, dari berbagai berita di Indonesia katanya TNI disiagasatukan. Nah, ini juga dalam konteks mengantisipasi. Sebenarnya jangan sampai kita ingat pada waktu Afghanistan menyerang, Amerika Serikat menyerang Afghanistan, itu ada sebagian masyarakat kita yang melakukan misalnya tindakan yang nggak boleh ya, yaitu sweeping terhadap warga negara Amerika dan sebagainya. Ini juga harus diperhatikan karena jangan sampai perang ini membuat terbelah masyarakat di suatu negara, bahkan masyarakat dengan pemerintahnya, kemudian menciptakan instabilitas, dan itu yang kita sayangkan. Dan terakhir, memang perang ini akan segera berhenti kalau negara-negara sudah capek, negara yang berperang, dan kemudian datang atau diharapkan hadir mediator yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Nah, mungkin ini untuk menyelamatkan muka mereka supaya tidak dikatakan kalah perang seperti itu. Ya, Prof. Hikmahanto, ini menarik. Bagaimana cara kemudian membaca keinginan pihak-pihak yang bertikai, terutama dalam mengakhiri perang? Tentu kita berharap harus ada titik temunya. Nah, bagaimana cara membaca keinginan pihak-pihak yang bertikai ini untuk kemudian mendapat titik temu supaya perang ini segera berakhir? Ya, kita bisa lihat dari apa yang disampaikan oleh para pemimpin dari mereka yang berperang ya. Saya melihat misalnya Donald Trump mengatakan bahwa ada pihak Iran, kita tidak tahu siapa, yang berkomunikasi dengan pihak Amerika Serikat untuk berunding, bernegosiasi. Tapi dari pihak Iran, mereka mengatakan bahwa enggak, kita tidak akan menerima itu dari Menteri Luar Negerinya. Jadi ini menunjukkan bahwa
ada mungkin harapan dari pihak Amerika Serikat, ya bahkan Amerika Serikat mengatakan oke lah pakai aja sistem mullah nggak apa-apa, yang penting Anda mau saya dikte. Kira-kira seperti itu, karena Presiden Trump bilang bahwa beliau ingin ikut di dalam proses pemilihan pengganti dari Ali Khamenei. Nah ini yang tentu kalau dari sisi Iran mau menerimanya ini, ya tentu dia akan menyerah. Tetapi kan dia tidak, tentu nanti akan digunakan, mungkin ada pihak tertentu yang diminta oleh Presiden Trump untuk menjadi mediator, lalu kemudian mediator ini berpura-pura lah kira-kira, oh ini karena keinginan dari para pihak, lalu kemudian akan diakhiri perang ini. Nah tapi yang saya lihat bahwa saat sekarang ini Iran dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak menghendaki hal tersebut, dia akan menghadapi Amerika Serikat dan kelihatannya percaya diri bahwa alutsista mereka, radar, rudal dan lain sebagainya itu masih banyak walaupun sekarang ini sedang dilumpuhkan oleh pihak Amerika Serikat maupun pihak Israel. Nah oleh karena itu sekarang ini memang pasukan darat itu harus dikirim, tapi oleh Amerika Serikat Presiden Trump beliau juga khawatir karena kalau pasukan darat yang dikirim itu akan banyak prajurit Amerika Serikat karena tidak tahu medan, belum selesai semuanya, itu yang akan bertempur dengan pasukan Iran yang kita tidak tahu jumlahnya mungkin lebih besar begitu ya. Dan ini akan membuat rakyat Amerika marah karena dipertanyakan apa sih tujuan dari perang ini oleh Amerika Serikat? Bukankah ini perang Israel? Lalu kenapa menggunakan uang pajak dari rakyat Amerika Serikat untuk melakukan serangan yang untuk kepentingan Israel? Jadi ini yang mungkin Presiden Trump ingin agar rakyat Iran yang anti terhadap pemerintahnya yang mengambil alih gitu ya, maka dia secara terbuka termasuk juga Perdana Menteri Netanyahu mengatakan kepada ini saatnya bagi Anda rakyat Iran untuk mengambil alih dari kepemimpinan dari mullah ini. Bahkan saya lihat Presiden Trump juga dan Israel mengatakan bahwa minta agar anggota dari Garda Revolusi itu membelot, dengan harapan bahwa mereka nanti tidak akan diadili dan lain sebagainya, akan dapat imunitas. Untuk apa? Untuk menurunkan pemerintahan yang sekarang ada. Bahkan Amerika Serikat sekarang sudah berbicara dengan mereka yang dari Kurdi Iran yang selama ini beroposisi dengan pemerintahnya untuk dipersenjatai dan mereka yang diminta untuk masuk. Jadi ini menurut saya ini ada kelicikan-kelicikan dalam perang seperti ini ya, di mana bukan kombatan dengan kombatan yang harus berhadapan, tapi rakyat dipecah belah lalu kemudian mereka dipersenjatai untuk melawan pemerintahnya sendiri. Seperti itu. Oke, Prof, singkat saja ini, apakah ada kemungkinan adanya kudeta dari dalam Iran? Apalagi Anda tadi mengatakan bahwa Amerika Serikat ini sedang negosiasi dengan kelompok oposisi Kurdi. Singkat saja. Ya, bisa jadi itu akan terjadi. Itu tergantung dari rakyat di Iran dan bagaimana pemerintah bisa memberikan ketenangan kepada rakyatnya, terutama sekali pada saat ini karena harga kebutuhan pakan juga mungkin mahal di Iran, ada kemarahan dari rakyat Iran ya kalau terus berperang dan lain sebagainya. Jadi bisa saja seperti itu terjadi. Baik, diharapkan segera ada titik temu dari negara konflik agar dunia semakin membaik dan konflik segera berakhir antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Terima kasih sudah berbagi analisa Anda kepada kami di Kompas TV, Kompas Malam. Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional Universitas Indonesia. Salam sehat selalu, Prof. Saudara, kami akan kembali usai jeda. Masih ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan untuk Anda. Pembuangan sampah terpadu TPST Bantar Gebang milik Pemprov DKI Jakarta longsor. 4 orang dilaporkan meninggal tertimbun. Saudara, tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang milik Pemprov DKI Jakarta longsor. 4 orang dilaporkan meninggal karena tertimbun. Proses evakuasi korban tertimbun longsor di Bantar Gebang masih berlangsung pada Minggu malam. Tim SAR terus melakukan pencarian korban yang diduga masih tertimbun material sampah. Data pada pukul 9 malam, 4 jenazah telah ditemukan tim SAR, sementara 2 orang selamat.
Para korban rata-rata adalah supir truk sampah dan pemilik warung di sekitar tempat kejadian perkara. Satu korban lagi. Oke. Ada jenazah terakhir Pak, korban terakhir. Jenazah terakhir diketemukan tadi di dekat kendaraannya. Di bagian kemudi Pak ya berarti ya? Iya. Dugaan sopir truk atau gimana Pak? Iya. Kemungkinan besar adalah pengemudi kendaraan. Sementara data yang ada di kami 4 orang. Meninggal semua Pak. 4 orang meninggal. Kita ke informasi lain, Saudara. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman akan mengundang Nabila Obrin selaku pemilik restoran Bibi Kelinci Kemang yang mempertanyakan status tersangkanya padahal ia adalah korban pencurian. Audiensi bersama Nabila akan dilakukan dalam rapat dengar pendapat umum pada Senin besok. Selain Nabila, kuasa hukum serta aparat penegak hukum terkait bakal diundang di DPR. Habibur Rahman menyebut pemanggilan itu merupakan tugas pengawasan Komisi 3 DPR terhadap aparat penegak hukum. Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum kasus pemilik resto Nabila O'Brien pada hari Senin besok yang mengaku sebagai korban pencurian yang justru dijadikan tersangka. Kami akan mengundang Nabila O'Brien beserta kuasa hukumnya serta aparat penegak hukum terkait. Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka implementasi tugas Komisi 3 untuk melakukan pengawasan terhadap kerja aparat penegak hukum. Sebelumnya, Saudara, polisi bilang kasus yang menjerat pemilik rumah makan Bibi Kelinci Kopitiam di Kemang, Jakarta Selatan merupakan 2 perkara. Polri menyatakan kedua perkara tersebut akan diproses secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ya, tentu tadi dalam masuk proses konstruksi peristiwa, pelaporan atau saling lapor. Kembali lagi komitmen Polri, proses ini tetap akan dikedepankan rasa keadilan. Saudara, 3 dari 4 anak buah kapal warga negara Indonesia dinyatakan hilang usai kapal tugboat Musafa II berbendera Uni Emirat Arab meledak dan tenggelam di Selat Hormuz di antara perairan Uni Emirat Arab dan Oman. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menjelaskan kapal tugboat Musafah meledak saat ABK sedang melakukan pengecekan kapal lain yang rusak di Selat Hormuz 6 Maret lalu. Kapal Musafah II tugboat itu membawa 7 ABK, 4 diantaranya merupakan warga negara Indonesia dan berpenumpang 6 teknisi, termasuk 1 WNI adalah teknisinya. 2 WNI yang terluka dirawat di Rumah Sakit Oman dan Abu Dhabi, sementara 3 WNI lainnya masih dalam pencarian. Insiden terjadi di Selat Hormuz di antara perairan PEA dan Oman pada 6 Maret 2026 pukul 2 dini hari waktu setempat. Saat insiden tersebut, kapal Musafa II sedang melakukan pengecekan terhadap kapal kontainer Safin Prestige yang rusak. Berdasarkan saksi mata, Musafa II mengalami ledakan yang menyebabkan kapal terbakar. Pada saat kejadian, 4 WNI ABK berada di kapal Musafa II dan 1 WNI teknisi sedang berada di kapal kontainer Safin Prestige. Status para WNI yaitu 1 WNI ABK mendapat perawatan luka bakar dan sedang berada di Rumah Sakit Kota Kazab, Oman, dan 1 WNI teknisi yang selamat telah berada di Kota Abu Dhabi, sementara 3 WNI ABK masih terus diupayakan pencarian oleh otoritas setempat. Saudara, musisi Vidi Aldiano dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Minggu pagi. Vidi meninggal dunia setelah 6 tahun melawan penyakit kanker yang ia derita. Dilaporkan oleh pengelola Bantar Gebang, hujan berhenti sekitar jam 11:30, kemudian luruh gini itu jam 14.30-an. Sehingga diproyeksikan mungkin ada juga beberapa korban yang tidak kedetek ya, karena jam 12 sampai jam 2 itu biasanya sedang, ya ini yang kita coba telusuri. Besok Bapak Kapolda akan proaktif melakukan pendataan untuk mencoba menyimpulkan
masih adakah kemungkinan korban yang masih belum kita temukan hari ini. Namun demikian hari ini terus dimaksimalkan, kita 24 jam akan bekerja pencarian, tim gabungan dari Polda dan dari TNI, Kodam, terus Basarnas mencoba melakukan langkah-langkah lebih lanjut. Jadi sebenarnya memang dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah lama memberikan peringatan kepada Bantar Gebang sesuai dengan arahan Korwas Bareskrim. Pada tanggal 2 kemarin, KLH telah menerbitkan surat pemberitahuan perintah dimulainya penyidikan SPDP. Jadi SPDP sudah dilakukan sejak tanggal 2 kemarin, yang meliputi TPA Bantar Gebang, TPA Suwung di Bali, kemudian Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Keempat lokasi ini KLH menganggap mempertimbangkan agak sangat riskan kondisi sampahnya, termasuk yang di Bantar Gebang ini. Sesuai dengan mandat Undang-Undang 18 2008 bahwa kita diminta melakukan penanganan TPA sesuai norma. Normanya di Undang-Undang 18 2008 adalah tidak boleh ada open dumping 5 tahun sejak undang-undang itu. Namun demikian TPA ini masih open dumping. Jadi open dumping ini sejak tahun 1989 sampai hari ini, artinya paling tidak umurnya paling singkat 37 tahun. Jadi dengan kapasitas itu tentu sampah yang ditimbulkan mungkin hitungan kita lebih dari 80 juta ton. Karena setiap tahunnya hampir 2,5 sampai 3 juta ton yang ditimbun di TPA ini. Ini cukup berbahaya. Kami sudah melakukan penyuratan lebih lanjut. Kemudian kita juga sudah memproyeksikan adanya kejadian-kejadian seperti ini. Kejadian seperti ini sebenarnya pernah terjadi di Lui Gajah yang menewaskan 157 orang waktu itu dan tidak pernah ditemukan. Dan ini kejadian ini tentu harus menjadi benar-benar menjadi pelajaran pahit buat kita untuk segera Jakarta berbenah. Apakah harus ada yang tanggung jawab? Mestinya iya. Jadi TPST Bantar Gebang ini kan milik pemerintah DKJ. Tentu pemerintah DKJ harus bertanggung jawab karena di dalam normanya pasal 40 kepada pengelola yang kemudian melanggar norma dan menyebabkan timbulnya korban jiwa, ini kepadanya dikenakan pasal 40 ayat 2, potensi dikenakannya yang menimbulkan korban jiwa yaitu dengan ancaman minimal 5 tahun, maksimal 10 tahun dan denda minimal 5 miliar, maksimal 10 miliar. Ini juga contoh Undang-Undang 32 2009 pasal 98 bahwa barang siapa yang melakukan kerusakan lingkungan dan seterusnya yang kemudian di ayat 3-nya menyebabkan kematian, maka ancamannya sama juga 5 tahun minimal sampai 10 tahun, kemudian dan denda 5 miliar sampai 10 miliar. Tentu ini harus kita tegakkan. Jadi karena ini sudah masa penyidikan dari Deputi Gakum, kita akan segera memanggil kembali terus semua yang harus memang bertanggung jawab dalam konteks ini. Ini masalah jiwa, masalah raga ini tidak bisa dikuantifikasikan. Ini tentu harus menjadi titik pukul yang sangat mendalam. Kita berharap dalam waktu yang sangat segera DKJ segera membenahkan diri dengan sangat sungguh-sungguh. Lakukan penanganan sampah dengan sangat serius. Kita memiliki fasilitas RDF Rorotan 2.500, kemudian di Bantar Gebang ada 1.000, artinya 3.500. 3.500 itu sampah yang diperlukan 5.000 ton per day. Jadi sampah yang di Jakarta 8.000 mestinya sudah mulai terurai. Ini harus menjadi titik evaluasi mendasar pemerintah DKJ untuk tidak kemudian memandang ini tidak memandang ini harus menjadi sangat penting ya, sangat penting karena potensi semacam ini akan terus terjadi. Belum nanti kerusakan dan pencemaran lingkungannya. Jadi kami melalui Deputi Gakum akan kembali melakukan pemanggilan sesuai dengan SPDP ini, apalagi dengan terjadinya bencana ini. Tentu kami akan koordinasi dengan Pak Korwas kami dari Bareskrim Polri untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut. Nah, terkhusus hari ini kita fokus kepada korban ditangani terus tim gabungan yang mudah-mudahan dengan serius kita akan mencoba mencari semaksimal mungkin korban-korban yang mungkin bila mana masih ada. Tentu nanti teman-teman dari Polda akan melakukan pendalaman lebih lanjut dibantu oleh teman-teman dari Kodam, TNI Polri dan Basarnas. Saya rasa itu ya, hari malam ini kita tentu patut berduka mendalam karena kejadian ini sejatinya tidak perlu terjadi bila mana memang dilakukan dengan sangat hati-hati. Memang ini sudah kami warning sejak tahun 2025 kita menjabat, sudah kita surat sudah berkali-kali kita sampaikan untuk kemudian ya kita audit lingkungan juga sudah selesai dan sekarang tinggal penegakan hukum. Jadi kami akan mengawal serius
perubahan penanganan sampah di Bantar Gebang ini pada khususnya dan Jakarta pada umumnya. Jadi sebenarnya itu yang harus segera dilakukan, berbenah segera karena kalaupun dibangun PSEL masih perlu waktu 3 tahun lagi. Kita tidak boleh kemudian menunggu itu. Mari kita berbenah untuk menangani sampah dengan serius. Pak Presiden sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa TPA kita rata-rata sudah umur 17 tahun. Jadi tinggal 3 tahun lagi habis. Di sini umurnya sudah 37 tahun. Jadi udah kelewatan dari umur TPA. Nah ini sebenarnya tidak boleh lagi dilakukan penimbunan di sini. Namun kondisi sosial dan demografi yang tidak sederhana Jakarta ini memang harus hati-hati menanganinya. Jadi Bapak Presiden sudah menyatakan kurve, pilah sampah, selesaikan sampah dulu. Itu artinya beliau sudah memberikan warning kepada kita semua. TNI, Polri, Pemda, semua turun tiap hari. Kekhawatiran beliau ya seperti ini terjadi. Karena kita kemungkinan harus segera hari ini mulai berbenah dengan sangat serius. Ini masalah yang sederhana, tapi karena jumlahnya banyak menjadi sangat complicated. Saya gitu ya. Usai peristiwa ini Pak, bakal ditutup sementara TPST Bantar Gebang atau seperti apa tindak lanjut? Saya rasa menutup itu tentu langkah hati-hati ya. Kemana kemudian 8.000 ton per day ini harus dibuang. Jadi ini memang tidak bisa secara langsung, tetapi secara gradual kita pastikan bahwa Bantar Gebang harus berubah. Ke depan hanya boleh sampah anorganik yang masuk di Bantar Gebang. Sisanya wajib dipilah. Kita sudah melakukan percontohan di Rorotan, di Jakarta Utara, karena di sana sudah ada pabriknya dan tidak bisa operasional karena sampahnya masih campur. Jadi kita sudah menginisiasi dengan seluruh jajaran kita, paling tidak di Kelurahan Rorotan sampai nanti di pertengahan tahun kita sudah menyelesaikan Kecamatan Cilincing. Cilincing itu harus menjadi percontohan Jakarta Utara untuk merubah semuanya. Karena sebenarnya fasilitas sudah tersedia, selain dari RDF juga kita memiliki pabrik semen yang terdekat dengan kapasitas mungkin mencapai 5.000 ton per day, terus apalagi gitu. Jadi yang paling penting seluruh komponen daerah khusus Jakarta mulai hari ini harus segera turun ke lapangan, lakukan perintah Bapak Presiden kurve tadi, kemudian lakukan pilah sampah mulai dari hulu, nggak ada kata lain. Secanggih teknologi apapun hanya pilah sampah yang bisa kita lakukan. Seluruh jajaran TNI Polri pasti mendukung karena udah perintah Pak Presiden kepada Pak Kapolri, Pak Panglima TNI, kepada para gubernur, bupati, wali kota untuk bersama-sama melakukan kurve dalam gerakan nasional Indonesia Asli ini. Bapak Presiden sudah antisipasi kondisi seperti ini. Nah ini terjadi. Jadi kita wajib menjadikan pelajaran pahit ini. Sekali lagi kami duka sangat mendalam. Mudah-mudahan ya ini di bulan puasa kepada almarhumah bisa mendapat tempat terbaik dan keluarganya diberikan kekuatan dan ketahanan iman. Saya rasa gitu ya, terima kasih ya. Cukup ya? Oke, masih. Cak, ya. Ibu, sama Kapolda. Ibu, izin boleh wawancara Bu? Adi nggak mau, nggak usah. Kapolda. Yaudah nggak apa-apa sekarang. Apa mau nanya Bu, apa? sambil jalan dulu. Oh sambil jalan, jadi sambil Bapak ya. Saudara, barusan yang Anda lihat di layar kaca televisi Anda, ini adalah pernyataan dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal terkait dengan peristiwa TPST Bantar Gebang longsor yang terjadi pada Minggu siang. Apabila ada informasi tambahan, entah itu pemulung atau orang di sekitar yang tertimbun, masih bisa bertambah lagi. Maka hari ini kita maksimalkan, kita perlu membuka informasi seluas-luasnya apabila ada pihak keluarga yang memang merasa keluarganya belum kembali sampai malam ini dan berada di sini, tolong diinfokan ke pihak yang berwenang. Supaya nanti kami bantu pencariannya segera mungkin. Bu, ya. Artinya sekarang yang menjadi prioritas adalah pertama mencari korban dan kemudian adalah menormalisasi sungai ya Bu ya? Ya, untuk kami, tugas kami adalah melakukan pencarian dan juga pertolongan ya secepat mungkin, apalagi ini memang perlu kehati-hatian juga karena ini medannya adalah sampah yang kita tidak tahu isinya itu apa saja, entah ada barang yang membahayakan tim rescue gitu ya, kita juga mesti melihat situasi tersebut. Kalau untuk kondisi kayak gini, tanggap bencana, ini masuknya bencana nggak sih Bu? Kalau misalkan tanggap bencana ini mungkin berapa hari kemudian operasinya akan? Ini kejadian emergensi ya, mungkin ini disebabkan ada beberapa ya, kemungkinan nanti pihak kepolisian akan menyampaikan entah ini kelalaian atau segala macam, yang penting di situ ada kondisi yang membahayakan manusia yang harus segera kita tolong. Untuk operasinya berapa lama Bu? Kita maksimalkan, ya kita maksimal 7 hari, mudah-mudahan sebelum 7 hari sudah ketemu ya, dan lebih lengkap lagi nanti kita tunggu sampai dengan besok pagi ya, kalau ada keluarga yang hilang kita masih dapat infonya 6. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya.
Penyampai. Saudara, barusan Anda mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, yang memang menyampaikan bahwa saat ini proses yang masih dilakukan di TPST Bantar Gebang pasca longsor adalah pencarian korban. Tadi sempat ada informasi yang kami dengar bahwa 6 orang masih dikabarkan hilang dan proses pencarian masih akan dilakukan hari ini sampai dengan 7 hari ke depan, sehingga ada imbauan kepada warga yang mungkin kehilangan sanak saudara kerabat ini bisa menginformasikan di posko kehilangan karena proses pencarian ini masih akan dilakukan. Sementara ini tadi sudah ditemukan 6 orang, di mana 4 orang meninggal dunia dan 2 dinyatakan selamat. Proses pencarian masih akan dilakukan karena belum menutup kemungkinan bahwa masih ada korban yang tertimbun longsor. Mengingat longsor ini terjadi pasca cuaca ekstrim yang terjadi sejak 2 hari terakhir. Dan kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saudara, musisi Vidi Aldiano dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Minggu pagi. Vidi meninggal dunia setelah 6 tahun melawan penyakit kanker yang ia derita. Keluarga dan para sahabat mengiringi Vidi ke peristirahatan terakhirnya yang ada di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Minggu pagi. Vidi meninggal di usianya 35 tahun setelah berjuang melawan kanker ginjal stadium 3 sejak tahun 2019. Ia sempat memutuskan hiatus dari karir bermusik demi fokus menjalankan pengobatan. Orang yang paling kuat dan sabar yang aku tahu, dan tentunya dia orang yang paling merasa bersyukur ya. Di saat aku tahu juga hidupnya nggak mudah, dan dia selalu jadi support system aku secara emosional. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Terus cukupi kebutuhan hidrasi Anda pada saat sahur dan berbuka puasa dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari puasa pasti sejuknya. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.